ngelayanin juga buat orang-orang yang beli. Iya, iya. Nah, ini juga mau membahas soal kedekatan Bunda sama ART nih Bun, kan banyak banget tuai pujian nih katanya Bunda sama ART tuh udah kayak keluarga banget, sampai waktu itu kan datang ke resepsi pernikahan. Nah terus itu makannya sampai luas banget gitu. Emang Bunda tuh sedekat itu sama ART tuh ternyata tuh. Deket karena aku gini kan, ada orang yang sama ART-nya mungkin ngomong hanya kalau nyuruh, ngomong hanya kalau ada apa kebutuhannya gitu ya. Tapi kalau aku memang dari aku kecil sampai diajarkan sama orang tua gitu. Kalau kamu mau, ya maksudnya bukan berarti aku juga baik-baik banget, gak pernah negur, gak pernah marah, enggak. Aku salah pasti aku tegur, aku juga ngomel sama kayak manusia pada umumnya. Tapi kenapa kita deket dan kerja juga lama-lama, karena aku memperlakukan mereka bukan kayak ART, aku memperlakukan mereka ya kayak layaknya keluarga. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain dia bercanda, kalau lagi nggak ngapa-ngapain kita ketawa-ketawa, kita ngobrol bareng, nonton bareng, semua bareng, makan bareng semua. Jadi kita udah deket banget lah. Tapi ya di saat salah ya aku tegur juga, ngomel juga pasti ada. Tapi ya pasti mereka nggak akan masukin, kan ngomelnya juga kita bukan kayak orang kesetanan gitu kan, pasti ngomelnya juga ngomel manusia lah gitu ya, orang masih masih terima kan. Jadi alhamdulillah ya mereka jadinya sekarang kayak bapakku di rumah kerja udah, kecuali kawin ya itu udah paling stres aku kalau, tapi kan kita nggak bisa nahan untuk kawin. Tapi yang kawin aja kayak punya anak lagi apa masih ada yang kerja 10 tahun 18 tahun selalu alhamdulillah lama-lama. Nah, ya ada juga yang ini tapi nggak banyak, yang nggak sebentar gitu ya, karena kita akan melakukan mereka layaknya keluarga sendiri. Dan kayak yang suster-suster yang harusnya yang udah 7 tahun kan akhirnya dia kawin nggak kerja lagi. Terus kayak misalnya susternya Arsi ini habis kawin kemarin udah balik lagi, tapi nggak tahu nih ntar hamil ya kan, nggak mungkin kalau udah hamil udah deh gitu, karena kan pasti harus urus anaknya. Jadi udah balik lagi alhamdulillah. Nah kalau ditanya kenapa datang, karena kan mereka selama ini menjaga anak aku dengan kasih sayang, mereka ngurusin dengan hati ya, pasti ya kan nggak mudah pasti menjadi mereka ya. Ya kita mengapresiasinya dengan cara apa sih, cuma datang kawinannya atau kita ya deket sama mereka, itu bagi mereka pasti kan udah menyenangkan ya. Kemarin sebenarnya aku nggak bisa datang yang terakhir, cuma dia WA lagi ditanya sama keluarga saya, oh ya deh datang gitu, jadi buru-buru cuma datang terus udah pulang lagi langsung, gak nginep gitu ya gitu. Dan kalau masalah makan di tempat mereka, aku emang mungkin doyan makan ya pada dasarnya, bukan karena emang gimana, nggak ada, aku emang doyan makan. Jadi kayak kemarin Mas Anang di dapil disiapin makan di rumahnya ya, aku bukan karena nggak enak nih apa enggak, emang gue doyan, gimana dong. Kadang-kadang malah aku yang jadi orang-orang udah tahu gitu kayak bun ada ikan asin nih aku masak sama nasi putih pakai sambal gitu, makan langsung gitu, gas gitu. Karena aku emang suka makanan kampung, suka yang makin sambal doang sama nasi. Gak tau kenapa ya, kalau makannya di desa kok kayak beda sama yang bikinan bapak di rumah. Kok masakan kalian beda sih sama kalau di kampung gitu, aku bilang. Mereka tuh lebih mungkin katanya beda ya, sama bunda kan di sini nggak boleh micin banyak kali ya. Di sana micinnya banyak, oh iya ya oke gitu. Jadi tapi ya emang aku doyan makanan yang rumahan, jadi selalu lahap aja gitu. Kalau ditanya oh nggak enak sama yang dibuat, ya mungkin nggak enak tuh faktor terakhir bagi aku, intinya hanya doyan. Pun sedikit tentang Arsy yang kemarin olahraga sama Arsya dan dikasih coach sama Bunda ini seperti apa nih? Dari mana ya, sleeping. Oh yang olahraga kan anak-anak kan, karena kan kalau Arsy kan gemoy, dia tuh suka jadi males gerak. Kalau Arsya tuh olahragawan banget, jadi tipe yang kayak bola jago, basket jago, apapun olahraga dia pasti terdepan gitu. Kalau Arsy agak males gitu, gak boleh aku bilang banyak kamu harus gerak, nanti kalau nggak kan nanti kebablas kan. Dan aku nggak mau anak kecil disuruh diet, jadi ya caranya dietnya adalah nggak usah dia makan biasa aja, tapi dia olahraga gerak. Tapi kan bisa dikatakan ada riwayat Arsy yang kemarin sama jatuh, dan apa mungkin Bun aku kasih coach nih supaya nggak salah geraknya atau Oh iya aku kasih coach supaya dia nggak sampai, kalau sendiri kan takutnya dia kan pulangnya kemarin yang belakang sempat ada cedera, aku nggak mau dia harus merasakan lagi. Dan kata dokter kan recovery-nya butuh waktu yang lama, sebenarnya udah boleh tapi olahraga malah harus supaya nggak tegang. Nah cuma harus dipandu sama dilihat sama coach yang memang udah ahli, jadi nggak sendiri gerakannya takut salah. tapi bisa dikatakan kayak kalau misalkan pada umumnya kan sendiri aja gitu kan, ini kan Nggak Arsy. boleh, karena Arsy kan pernah ada kejadian jatuh, jadi harus
ngawasin. Dan sama Arsya juga supaya Oh kalau Arsya aku biarin dia sendiri. semangat berdua nggak sih Bun? Kalau Arsya sering jatuh malah karena ini anak kayak nggak bisa diem banget gitu. Aku tuh paling deg-degan kalau terima telepon dari sekolah. Arsya jatuh, Arsya jatuh, Arsya jatuh. Dari deg-degan sekarang kalau terima udah kayak oke. Yang penting ya. Tapi aku selalu bilang Arsya, udah nggak tahu lagi, nggak bisa ngawasin besok jatuhnya kenapa. Aku coba jaga bagian kepala. Aku mau aktif kayak gimana pun tapi coba belajar hati-hati supaya dia nggak bagus. Dia anaknya ya namanya anak laki lah, ya udahlah dia tetap kita awasin. Pagi sendiri Arsy tampil apa sih di sekolah? Nyanyi aja. Kalau sih kan memang biasa nyanyi dan ya dia nyanyi aja sih. Ya, Seperti apa? Misalnya Bunda datang sebelum Bunda karena bagi aku kan anak-anak punya satu momen yang nggak bisa gini loh, kalau anak kita nggak datang saat dia punya momentum di yang spesialnya dia tuh sedih. Ibu-ibu yang main pada datang gitu. Nah aku tuh nggak pernah, aku sampai bisa batalin acara kecuali nyanyi ya, karena udah kontrak. Tapi itu pun dengan rasa yang aku minta tolong ke Aurel atau Kak dan Ciel untuk tolong dong datang liatin adiknya. Karena harus ada anggota keluarga dia yang datang. Karena di saat dia lagi tampil terus ibu-ibu ada, dia nggak ada ngeliat keluarga dia, itu rasanya tuh sakit banget. Itu aku alami waktu kecil. Setiap kali aku tampil apa aku nggak ada yang ngeliat gitu. Akhirnya aku tumbuh, aku tuh dewasa sebelum umurnya. Aku tumbuh kuat banget karena masa kecilku yang aku diajarkan untuk kuat dari kecil, dan itu menyakitkan. Banyak hal-hal yang aku baru lihat sekarang bahwa setelah aku ketemu psikolog, kamu tuh banyak trauma, ini yang membuat kamu jadi gini, ini yang membuat kamu jadi gini. Oh, aku tuh banyak kehilangan gitu di saat aku kecil. Aku nggak mau anak-anakku empat-empatnya mengalami hal ini. Makanya dari mulai Aurel Ciel dulu sampai Arsya, apapun kegiatan mereka yang aku harus hadir, apapun yang bisa aku batalin demi lihat anak-anak. Gitu. Karena aku nggak mau melewatkan momen dan nggak mau menyakiti hati mereka. Dan kalau memang sampai nggak bisa itu, aku minta alhamdulillah Aurel tuh selalu siap sedia untuk Kak, tolong Kak, pernah sekali waktu itu 2 tahun yang lalu udah show-nya nggak bisa dibatalin, anak-anak harus nyanyi gitu. Aku aja yang datang, dia datang sama aku lupa sama abang atau sama siapa gitu, dia datang. Dah, aku udah mau ngurusin orang.